Bursa calon presiden 2024 Anies Rashid Baswedan gagal menjadi pembicara dalam diskusi di Universitas Gadjah Mada. Menurut panitia acara, ada larangan dari pihak UGM disertai ancaman pembubaran jika Anies tetap hadir sebagai pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Nah, Bung Alfian, alhamdulillah kita bisa syuting kembali walaupun dalam kondisi sedang safar nih Bung Alfian. Mudah-mudahan Bung Alfian selamat sampai tujuan dan bisa kembali lagi ke Indonesia. Amin Allahumma amin. Ya Bung Alfian, ini berita dari Republika. Judulnya adalah beredar pesan singkat Anies ditolak datang isi seminar di UGM. Pihak rektorat membantah. Saya bacakan sedikit Bung Alfian. Pihak rektorat membantah atau pihak rektorat menyebut acara Stadium General yang akan diisi Anies bukan acara UGM. Capres Anies bakal hadir sebagai pembicara di Indonesia Future Stadium General di Auditorium Magister Manajemen UGM. Batal hadirnya Anies diisukan karena ada intervensi dari pihak rektorat UGM. Namun, pihak UGM membantah hal tersebut. Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat Sekretariat UGM, Dina mengatakan kegiatan tersebut bukanlah acara UGM. Acara tersebut bukan acara UGM dan MM hanya dipinjam tempatnya saja. Sebelumnya beredar tangkapan layar dalam sebuah akun di Twitter berisi percakapan antara panitia dengan pihak yang diduga rektorat. Isi pesan tersebut menyatakan bahwa pihak rektorat akan membatalkan seminar tersebut jika dihadiri Anies. Jadi respon awal Bung Alfian apa? Karena yang mewakili rektorat itu membantah pihak rektorat mengintervensi. Gimana Ya tugas humas, tugas Budina yang membantah. Sederhananya gini Bung Kameramen, ketika tempat itu mau dipakai kan pasti akan disampaikan kepada bagian pengatur ruangan kan. Berarti akan diketahui ada kegiatan apa, kegiatan dari mana dan narasumbernya siapa saja. Itu normatif, itu biasa. Dari sejak dulu dan di mana-mana begitu. Jadi kelihatannya udah bilang aja memang nggak boleh Anies di sini gitu. Jadi ini bolak-balik ya saya pikir warga UGM ya, katakanlah alumni UGM kan juga Pak Ganjar Pranowo UGM, Pak Muhaimin Iskandar UGM. Maksud saya ya sudahlah, kalau memang nggak boleh bilang nggak boleh gitu. Jadi jangan bolak-balik nggak dilarang. Penggunaan tempat di internal perguruan tinggi itu jelas ada ACC dari pihak yang berhubungan dengan pengaturan ruangan dan perizinan tempat. Ini nggak bisa itu jawaban itu benar-benar jawaban klise gitu. Iya Bu Alfian, mungkin yang ijazahnya dipermasalahkan kayaknya yang nggak terima Anies mengisi di UGM Bu Alfian. Kenapa Bu Alfian? Karena saya bacakan berita dari Detik News. Ini Mendagri, jadi Mendagri yang almarhum itu Bu Alfian, tak lagi oleh Dikti, rektor kini dipilih oleh Presiden. Nah sampai hari ini kan belum ada perubahan tuh Bu Alfian, berarti kan rektor seluruh kampus negeri masih Jokowi yang memilih langsung rektornya. Nah, mungkin nggak sih Bung Alfian, karena nggak mungkin lah Jokowi nggak dukung anaknya, minimal anaknya sama partainya kan, PDIP. Berarti kan ini Anies yang dibatalin ya. Nah, apakah kerusakan akhlak seperti ini Bung Alfian efek rektor-rektor di Indonesia dipilih langsung oleh Jokowi Bung Alfian? Ya sebetulnya bukan, kalau kerusakan akhlak udah iya bener lah ya, nggak akan dibantah. Tapi itu merupakan sebuah konsekuensi logis. Kamu sekarang di sini jadi karena aku. Lalu sekarang kamu akan mendatangkan orang yang akan kemungkinan akan mengalahkan aku. Nah, itu satu poin. Larangan itu mungkin lebih tepat. Jangan ada orang yang menjadi pesaing anak aku. Anak aku harus eksis, lebih pintar dari Anies, lebih hebat, lebih punya kemampuan menarasikan dan siap jadi presiden selama 3 periode begitu. Ya, Bu Alfian, artinya kalau saya melihat kalau pemilihan rektor tidak berdasarkan integritas, tidak berdasarkan prestasi, tidak berdasarkan kapasitas lah seorang yang pantas untuk menjadi rektor, lama-lama universitas bisa jadi rusak dong Bu Alfian, dipimpin oleh orang-orang yang hanya sentimen, tidak berdasar. Bahkan menurut saya dia menutup ruang debat atau ruang diskusi
Karena bagaimanapun Anies ini kan orang kampus, Bung Alfian. Apakah ini langkah utama nih, Bung Alfian, menghalang-halangi Anies di kampus? Gimana, Bung Alfian? Ya, beberapa kampus sudah sangat merasakan langsung. Seperti di ITB kan. ITB itu kan rektor yang terpilih itu bukan orang yang dikenal punya reputasi dan prestasi dari internal. Itu tetap menimbulkan resistensi seperti UNS. Bagaimana rektor yang sudah terpilih tahu-tahu diamputasi, itu kan menjadi satu fakta bahwa apa yang tadi Bung Kameramen pertanyakan, ketidakbolehan Anies datang ke UGM ya pasti adalah karena intervensi tanda kutip politik dari yang merasa punya otoritas kekuasaan politik, dari orang yang bisa mengancam dan menekan secara politik. Kesimpulannya Anies tidak boleh karena sentimen politik. Ya, Bung Alfian, mungkin untuk akhir sesi kali ini saya lanjutkan sedikit beritanya. Mas, benar ini Anies Baswedan akan datang. Jika datang sesuai anjuran perintah dari Rektor UGM, terpaksa seminar harus dibatalkan. Bunyi pesan dalam percakapan tersebut. Nah, Bung Alfian, ini kan bisa menjadi virus nih, Bung Alfian. Maksudnya adalah bisa jadi dong nanti di kampus-kampus negeri lain Anies bakal ditolak dengan percontohan yang di UGM ini, Bung Alfian. Nah, ini kan semakin mempersempit ruang gerak salah satu capres lah ya. Yang mungkin yang ini kan dilakukannya secara intelektual, Bung Alfian, bukan pukul-pukulan. Anies kan datang membawa gagasan. Nah, ini kan unik nih, Bung Alfian. Jadi mungkin apa saran Bung Alfian untuk Anies dan timnya menghadapi situasi ini? Apakah diam saja? Apakah harus maju terus? Atau mungkin ada saran dan closing, Bung Alfian, untuk pendukung Ya, kalau Anies? menurut saya Pak Anies Baswedan harus santai. Dalam artian dia menghadapi situasi ini. Mungkin kalau nanti ada permintaan-permintaan dari pihak panitia, dari perguruan-perguruan tinggi negeri, katakanlah pihak-pihak instansi yang punya ini, mereka harus bukan hanya melayangkan surat, harus konferensi pers dulu bahwasanya acara ini sudah clean and clear dan please come in. Udah. Jadi kalau menurut saya gitu. Jadi nggak usah lagi datang. Kalau diusir sekali dua kali kesannya kita masih jadi berita kan. Kalau terus-terusan dilarang begitu kan jadi sangat tidak enak. Dan menurut saya ya kita minta kepada panitia bisa menggaransi bahwa acara yang sudah direncanakan itu tidak akan dibatalkan. Nah, sifatnya ada konferensi pers atau pernyataan yang sifatnya media gitu. Tambah deh, Bung Alfian. Jadi untuk closing ini, apa masukan Bung Alfian untuk Bawaslu atau pihak-pihak terkait lah yang ini kan menurut saya mengganggu salah satu capres dong, Bung Alfian. Karena kan Anies bukannya pengen mau ngapa-ngapain gitu. Ini kan artinya seperti black campaign juga, Bung Alfian. Bisa jadi dong dia ngejelek-jelekin di kampus, oh ini Anies akan bawa radikal gini, kan kita nggak tahu gitu. Jadi apa pesan Bung Alfian atau teguran Bung Alfian lah untuk penyelenggara pemilu, Bung Alfian? Ya, ini kan merupakan kemunduran yang jauh. Dulu kita melengsarkan Pak Harto kan karena ingin adanya kebebasan mimbar, adanya kebebasan pers, adanya kebebasan akademik. Sekarang kenapa jadi begini ya? Ini terus terang. Saya ingin katakan buat Bung Kameramen, ini adalah rezim otoritarianisme yang banyak digunakan di negara-negara komunis. Terus terang saja, pola-pola seperti ini merupakan pola yang tertampakkan betul, persis yang terjadi di Korea Utara, persis dengan yang terjadi di Cina. Jadi artinya sekarang ini sedang dipraktekkan seperti itu. Maka kata kuncinya adalah lawan. Nah, yang kedua, untuk tidak membuat ini berlangsung, maka menangkan calon presiden dan wakil presiden yang bukan yang dimaui oleh beliau. Betul. Udah, sekian pemirsa, kita sampaikan pembahasan di saat pembahasan ini sampai di sini. Kita jumpa di berita-berita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.